Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi, kembali dengan saya Saiful di channel YouTube Sambi Farm. Hari ini tanggal 27 September. Ini hari Rabu ya, 2023 tepatnya. Tadi pagi saya coba sortir beberapa bibit ya, yang lama nggak bergerak begitu, sehingga bibitnya terlihat jelek gitu ya dari sisi penampilan. Tapi kalau untuk dalam konteks untuk ditanam, tentu ini adalah bibit prima karena usianya sudah cukup tua gitu, dengan perakaran sudah prima. Untuk dijual agak susah karena banyak konsumen ngelihat bibit itu di penampilan begitu ya, lihat dari daunnya dan lain-lain gitu. Jadi saya putuskan untuk tanam saja. Mengingat juga ini ada beberapa varian yang bisa dibilang kurang pamor begitu ya. Ada beberapa lah varian lama yang tenggelam pamornya. Daripada nanti ini menghilang, nanti saya nggak punya koleksinya, saya akan tanam. Sebentar saya kasih lihat titik tanamnya. Nah, ini adalah titik tanam atau titik tanam saya yang baru. Saya sebut juga ini area segitiga. Dulunya sebenarnya di sebelah sini ada area segitiga ya. Kalau sahabat Sambi ingat di konten-konten saya yang lama, di sini tuh ada nih. Nah, sekarang sudut segitiganya ada di sini. Jadi bisa dibilang nih, sedikit nge-update lah. Ini proyek pembangunan rumah tinggal, bisa dibilang rumahnya sudah berbentuk begitu ya. Dan insya Allah antara rumah dan hobi gitu ya, tanam menanam nggak akan geser-menggeser lagi. Karena bisa dibilang layoutnya sudah final, tinggal perapian. Seperti ini rumah, ini belum sampai di plester. Ada banyak lubang juga, belum ditutup dengan jendela dan pintu. Ini adalah ruang tamu. Nanti kalau sahabat Sambi mau berkunjung, nanti ya kalau udah jadi bisa duduknya di sini. Untuk area segitiga ini sebenarnya juga peruntukannya adalah untuk kolam gitu ya, kolam koi. Tapi mengingat budget ini belum ada, karena fokusnya adalah perapian rumah dulu, area ini saya akan fungsikan sebagai area tanam gitu ya. Pun kalau misalnya ada lebih rezeki, saya akan prioritas bikin kolam dulu yang di belakang sana buat anak-anak berenang. Kalau ini akan cukup lama sepertinya, akan kami atau saya pakai sebagai titik tanam. Saat ini sudah ada beberapa polybag cabai, ada terong, ada sana kemangi, ada melon, ada semangka. Semangka juga baru pindah tadi, timun gitu ya, dan ada beberapa tanaman yang lain, jeruk. Nah, saya juga udah siapin beberapa pot untuk tanam anggur. Nah, anggur yang akan saya tanam adalah anggur dalam tanda kutip yang kondisinya jelek ini. Ya, kondisi jelek itu dalam konteks penampilan luar gitu ya. Sebenarnya ini saya kasih lihat. Semisal ini ya. Ini varian akademik. Ya. Lihat jelek ya. Tidak seperti bibit-bibit yang biasa saya jual. Biasanya kan lurus, bersih, apa namanya? Daun-daun pun kelihatan baru-baru begitu ya. Dibanding ini. Nah, kalau konsumen saya biasanya nggak mau kalau dikasih bibit kayak gini. Cuma ini sambil mengedukasi ya, bahwa sebenarnya kalau lihat bibit itu tidak selalu harus lihat dari penampilan luar, tapi hal lain atau aspek lain, bahkan aspek itu lebih penting, harus juga jadi perhatian atau pertimbangan. Ini bibit udah tua ya, udah mengkayu nih. Sahabat Sambi bisa lihat di sini sudah tidak ada apa namanya batas. Tadi ada beberapa ini kutub perisai saya sudah bersihin. Lalu yang pasti nih kondisi akarnya kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pasti insya Allah jos begitu ya. Nih ya tuh, udah padat banget tuh, akarnya udah mencoklat nih. Terus ada juga akar-akar muda yang masih aktif. Jadi udah padat gitulah, udah penuh tuh. Ya. Memang ini jelek tuh kelihatannya. Kecil, seakan-akan
ini bibit muda gitu ya. Kalau mungkin untuk pemula sangkanya ini bibit muda, padahal enggak, ini udah berbulan-bulan, mungkin 4 sampai 5 bulan bisa, karena memang dia terbatas di polybag dan di titik yang memang agak sedikit tidak terang gitu ya, redup gitu, teduh, sehingga pertumbuhannya agak sedikit terhambat. Sengaja memang untuk bisa ngulur waktu sambil nanti ditawarkan ke konsumen nih. Nah, ini saya akan tanam di masing-masing pot ini gitu ya. Saya kasih lihat yang lain juga, semisal ini saya punya Veles tuh ya, udah nyambung banget. Sebenarnya ini tuh udah berapa kali dipangkas gitu ya, karena terlalu panjang, pangkas, tumbuh lagi masih terlalu panjang, belum bergerak stoknya, belum ada yang minat, pangkas lagi gitu, terus aja gitu. Kalau akar udah pasti nih ya, mirip-mirip lah, sama lah. Terus saya juga punya cotton candy tuh, ini tadinya panjang banget, dipangkas di sini ya, udah panjang lagi, pangkas lagi, begitu seterusnya. Ada Nelson yang ini, ada flamenco, sama ada Tamaki. Saya punya beberapa sih Tamaki, stok bagus, cuma ini yang jelek dan saya pengen bikin di tabel lampot 1 ya. Ini juga udah tinggi tuh, udah mengkayu ininya juga nih ya. Jadi walaupun kelihatannya jelek, padahal ini bibitnya bibit prima. Nanti ketika ditanam ini insya Allah langsung ngacir, karena memang dia udah kuat. Ketika dapat media atau wadah tanam yang besar, dia akan langsung ngacir insya Allah. Nanti saya akan update lah hasil tanamnya ya beberapa waktu ke depan. Sekarang saya mau tanam dulu. Contohnya ini Tamaki, saya tadi siapin mentek ini ya. Tamaki saya simpan di depan aja deh. Sebentar, saya butuh. Mohon maaf, kemarin ketika merekam ternyata baterai dari kameranya habis. Jadi ini saya lanjut keesokan harinya ya. Ini adalah pagi. Semua bibitnya sudah selesai saya tanam kemarin sore. Ini saya lanjutkan bahwa kualitas dari bibit itu yang paling penting sebenarnya dari perakaran, dan perakaran didapat dari usia tentunya ya. Jadi dari usia tanam atau usia semai si bibit. Semakin tua harusnya tentunya ya akarnya pasti akan makin kuat dan bagus gitu, sehingga nanti ketika pindah titik tanam insya Allah akan cepat ngejar gitu. Bukan semata-mata penampakan luar saja gitu ya, dari batang dan daun gitu. Bahkan seringkali daun-daun baru itu memang karena baru tumbuh gitu, dan sedangkan akarnya belum terlalu kuat gitu ya. Bukan berarti juga daun bagus akarnya jelek, enggak. Cuma sahabat Sambi bisa tanya ke sellernya bahwa berapa usia si bibitnya, akarnya sudah oke atau belum. Itu yang paling penting yang harus dipastikan. Kalau misalnya penampakan luar kebetulan lagi kurang bagus, nggak masalah gitu ya. Ini apa ini? Cotton candy. Ini saya kasih lihat deh, saya bongkar nih ya. Nah, misalnya ini, sahabat-sahabat bisa lihat, udah padat tuh ya, tuh, udah ngunci begitu, sepenuh sama akar tuh, sampai keluarnya akar kerasnya. Terus ya seperti biasa ditanam di titik tanamnya. Ini pot 30 liter. Sebentar, jadi keuruk lagi, kurang dalam. Nah, gini lurusin. Ya, lalu tanam si bibit ini secara vertikal saja dulu. Tidak perlu langsung direbahkan. Itu sih salah satu tips saya untuk di pot gitu ya.
ketika itu dibikin melingkar, saya biasanya gitu ya, pengalaman saya tidak langsung dibelokin, tapi dibikin tumbuh vertikal saja dulu. Kebetulan ini memang masih terlalu pendek, belum bisa dibuat ke atas. Tapi ada contoh satu nih, kayaknya yang ini nih. Nah ini kan udah panjang ya. Ini teh apa? Sebentar. Oh ini varian Nelson ya. Nih sudah ada, sudah cukup tinggi. Ini saya akan arahkan ke atas ya. Walaupun ini sebenarnya nih ya, sahabat sambil bisa lihat, ini kan bisa diginiin gitu ya. Tuh. Ini pun sama, misalnya kita bikin 2 sekunder. Cuma saya pilih untuk tidak lakukan itu dulu. Tapi saya minta dia, si batang ini tumbuh vertikal dulu. Tumbuh ke atas dulu. Ini pun sama. Ini rencananya saya bikin 2 sekunder deh, kayaknya cakep. Tuh gitu ya, ke atas. Terus dulu sampai agak besar, baru nanti kita mainkan bentuknya. Untuk yang lain masih pendek, itu juga. Oh ini flamenco, mungkin bisa kita arahkan ke arah sini. Gitu. Maaf. Nah ini juga masih pendek. Nah saya punya titik tanam lain ini nih. Jadi ada 2 pot. Saya gabungkan atau saya sambungkan di bagian atasnya nih kayak gini. Dulu itu untuk ditanam khusus untuk jenis muscadine ya, atau muscadine banyak orang Indonesia nyebutnya. Cuma sayangnya bibitnya mati. Padahal ini bibit saya sangat-sangat idamkan begitu ya. Saya dapat bawa dari Malaysia 2, 1 dapat dari salah satu senior pengangguran di Purwakarta kalau nggak salah ya. Saya lupa lokasinya beliau. Nah dari total 3 ini, 2 dari Malaysia, 1 dari sini. 2 dari Malaysia sebenarnya awalnya bagus banget, cuma ada jeda di mana saya tinggalkan karena saya sibuk ada hal lain lah, entah kerjaan entah di rumah, sehingga kebun saya tinggal dan pas pulang pada sekarat begitu. Ini ada sisa 1 nih, itu pun sangat susah banget tumbuhnya, tapi saya coba usahakan tetap rawat, mudah-mudahan bisa hidup. Ini sebentar, ini bisa nih akademik biar nggak kotor kena tanah. Oke ya, lanjut lagi. Ini salah satu yang gagal, masih vacant, masih kosong. Saya rencananya mau pakai buat Jupiter aja. Jadi di sana tuh, di salah satu pot panjang itu ada 1 Jupiter tumbuh. Saya lupa ingat itu dari awalnya seperti apa, tapi ada Jupiter tuh saya lihat. Jadi saya pindah aja ke sini, ke area segitiga. Nah, ini kan titik tanam yang lain ya. Nah ini yang saya maksud. Ini tuh nggak punya rumah nih. Kalau kita paksa terus di sini nanti mengganggu yang lain. Jadi kita cabut aja nih ya. Ini Jupiter. Jelas banget kok. Bismillah. Wah dalam nih kayaknya. Sebentar saya ambil scope. Tanam anggur tuh banyak sukacitanya ya. Di awal-awal kita
Sepertinya sih ini on root ya, sepertinya bukan graftingan. Jadi mungkin saya pernah tancepin gitu ya, cutting Jupiter terus tumbuh gitu. Karena ini bukan sesuatu yang direncanakan hidup di sini, tumbuh di sini. Pot panjang ini itu dipakai untuk 12 varian dan bentuknya L kayak gini nih, tajuknya. Jadi satu lokal, satu segmen tiang ke tiang itu isinya ada 3 varian gitu. Nah ini kita cabut aja. Nah nih saya cuma sambil juga educate teman-teman, gak usah khawatir ya, cabut aja. Anggur tuh kayak pohon singkong, kalau pohonnya udah besar mah udah tua gini tuh. Iya Jupiter ini. Nih akar awalnya di sini nih, cuma karena media tanamnya dipertinggi, ditambah dia tumbuh akar yang lain di sini nih, sini dan sini nih. Tuh ya. Oke, kita pindah. Jadi cabut aja seperti ini, karena kan ada juga seller yang menjual bibit dalam bentuk berut ya, barerot kalau orang grup nyebutnya. Jadi dicabut kayak gini nih. Gak usah khawatir ini mati, insya Allah hidup kok. Peluang hidupnya bahkan lebih besar sebenarnya dibanding yang cutting. Jauh lebih besar peluang hidupnya yang ini dibanding yang cutting. Oh, ini udah masih ada Jupiternya. Nih ya. Nanti kita tanam dulu, baru kita sortir belakangan tajuk-tajuknya. Nah seperti ini. Sebentar. Oke, kita kasih media tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pohon yang ini saya akan bikin banyak cabang sekunder. Jadi dibikin nyebar aja. Ini project santai. Jadi saya nggak akan bikin lilit-lilit yang seperti biasa. Saya bikin agak menyemak begitu ya. Jadi random bentuknya. Jadi mungkin di sini nggak akan banyak yang saya buang ya. Oke, kita mulai ya. Minimal 4 gitu ya, 4 atau 5 sekunder gitu. Kita mainkan saja. 1, 2, 3, 4. Nah ini udah 4 nih. Udah 4 nih. Udah deh, biarin aja gini. Saya nggak akan apa-apain dulu. Ya. Oh ya, jangan lupa nih. Vertigasinya. Oh ya, untuk vertigasi belakangan saya lebih oke dengan sistem tetes, bukan sistem yang biasa saya buka tutup keran gitu ya, tapi sekarang 24 jam tapi tetes kecil-kecil pakai instalasi semisal ini. Itu lebih cocok buat saya karena sibuk sama kerja. Dulu sih idealnya gini, sebelum berangkat kerja saya buka keran, nyiram, terus
terus ditinggal kerja, lalu pulang kerja saya juga buka lagi kerannya gitu ya. Tapi nyatanya boro-boro lah, nggak sempat seperti itu. Jadi saya pilih untuk 24 jam saja tanaman itu dikasih air, tapi dengan cara tetes gitu ya. Hampir semua ini kayak pucuk merah di sana, terus tanaman yang di pot sana pun sama, itu udah sistemnya tetes. Karena kalau harus buka tutup keran malam-malam ke belakang itu males banget juga sih sebenarnya. Ini musim kemarau, sahabat sambil bisa lihat yang lain pada kering. Tuh, pohon tetangga tuh, pohon lemon mati sepertinya. Tetangga saya yang di sana juga tuh, pohon-pohon cemara balon udah pada mati. Tapi ini cukup hijau ya untuk area sini karena memang ya 24 jam dapat air. Air dari mana? Nih. Jadi sengaja biar irit, biar hemat juga, saya pakai water tank, memanfaatkan IBC tank. Ada dua tank ya, jadi masing-masing 1000 liter. Jadi itu ada 2000 liter di atas dengan posisi 6 meter ketinggian. Saya pecah menjadi 2 ke depan sama ke belakang. Sorry, 2 IBC itu terkoneksi ya, diparalelkan. Lalu keluar menjadi 2 output juga ke depan dan ke belakang ke sini. Ke belakang itu untuk ke rumah dan ke area yang tadi di belakang. Yang ke depan itu untuk area depan. Dari situ baru dipecah-pecah lagi menjadi pipa dan selang lebih kecil, yang pada akhirnya keluarlah bentuk vertigasi tetes di tiap titik tanam. Gitu. Nih rumput aja sudah mati kok. Nih. Jadi rumah masih berantakan banget, tapi sudah mulai tertata sesuai master plan. Nah ini masih sistem ini nih, buka tutup keran nih. Tuh. Tapi hari ini rencananya saya mau ubah setiap nozzle ini, setiap ujung ini menjadi vertigasi tetes. Gitu ya. Karena kalau konsepnya kayak gini nih sering kali mampet sih ininya nih. Kualitas air saya tuh juga kurang bagus di sini. Jadi lebih baik dinyalain aja 24 jam tapi netes gitu, dibanding harus on off. Ketika off-nya itu sepertinya ada entah apa gitu ya, lumut atau apa itu mengering, sehingga ketika di on kan lagi malah mampet. Oke, tantangan yang kali ini saya hadapi adalah ayam. Jadi seringkali ayam mampir ke sini itu ngorek-ngorek media tanam. Rusak jadinya. Padahal ini selain anggur, di sini ada bawang merah, ada kencur. Sebenarnya ini ada kencur nih. Ini udah mulai tumbuh tuh kencur nih. Kencur di tengah-tengah nih, kencur nih. Kencur tuh ya. Tapi karena ayam korek-korek hancur berantakan. Belum lagi yang di bawah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ketika vertigasi tetes agak banyak titiknya sehingga medianya basah terus. Ayam nggak mau korek-korek gitu. Ini ayam nih. Ini kan kencur nih. Nih ini kencur nih tuh, kencur. Ya, kecabut lagi. Nih lagi. Gitu. Timun suri udah panen 4 buah dari satu pohon. Ini belum siap, belum saya pakai tanam karena memang sistem pengairannya belum siap. Pokoknya pelajaran buat saya pribadi adalah kalau belum siap pengairannya saya nggak akan tanam apapun, daripada nanti tanamannya mati tidak terurus gitu ya. Jadi saya siapkan dulu vertigasinya. Mungkin nanti saya buat konten terpisah membahas vertigasi ya. Dingin banget air pagi-pagi di musim kemarau. Oke, saya rasa segitu aja video kali ini. Mohon maaf videonya random. Ini tidak ada topik khusus sebenarnya, hanya pengen ngasih tahu soal kualitas bibit ya. Terus melebar ke hal yang lain. Nanti insya Allah saya mudah-mudahan bisa rutin lagi
konsisten membuat konten. Demikian, terima kasih sudah menyimak video dengan baik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.